Sobat Biobos dan Mitra Keling semuanya, kembali lagi di Tanya Pakar episode yang keempat. Yes, masih dengan Bapak Roni. Pak Roni, banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke kita ya. Yang sedikit menarik dari berbagai macam pertanyaan ini adalah tentang fermentasi. Nah, apa sih peran dari produk Biobos mungkin dan step 1 juga untuk fermentasi itu, serta manfaatnya untuk apa dan dosisnya seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Angga ya. Apa kabar Pak Sobat Tani juga semuanya ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan info terbaru nih bahwa Biobos ini bisa untuk fermentasi ya. Karena selama ini para Sobat Tani hanya tahu Biobos ini bisa hanya untuk pemupukan saja. Ya, tapi sebenarnya banyak sekali manfaat dari Biobos itu. Salah satunya tadi yang ditanyakan oleh Pak Angga adalah bagaimana caranya untuk diaplikasikan terhadap fermentasi. Nah, ini sangat baik sekali Pak Angga. Kenapa? Karena di Biobos itu ada bakteri namanya Bacillus, Saccharomyces ya. Nah, itu sangat baik untuk proses fermentasi ya. Dengan menggunakan Biobos ini, proses fermentasi akan lebih cepat dibanding kita dengan cara konvensional biasa gitu ya. Nah, karena bakteri-bakteri yang ada di Biobos ini efektif juga untuk dilakukan fermentasi. Nah, kenapa kita harus melakukan fermentasi? Manfaatnya apa fermentasi itu? Betul, kan itu banyak ditanyain tuh, Pak. Jadi petani-petani di sini banyak yang lengah, Pak. Apa lengahnya seperti Lengahnya seperti ini. Dia menggunakan pupuk kandang, langsung dari kandang diaplikasikan terhadap tanaman atau diaplikasikan ke lahan tanaman. Nah, itu mengakibatkan banyak jamur-jamur atau virus-virus yang terbawa. Nah, sehingga itu akan berdampak terhadap tanaman itu sendiri, gitu. Nah, caranya bagaimana untuk memutus, ya kan? Untuk mematikan virus itu dengan cara fermentasi. Nah, karena dalam proses fermentasi di situ ada proses pematangan, Pak. Nah, jadi dia ada suhu panas yang mematikan. Ya, dalam proses fermentasi itu akan terjadi suhu panas dan itu akan mematikan virus-virus yang ada di situ, gitu. Nah, dengan matinya dengan virus itu sehingga kotorannya udah menjadi steril sekarang. Nah, sehingga bisa diaplikasikan setelah lebih aman ya. Lebih aman. Diaplikasikan pupuk kandang dan pupuk komposnya tadi itu ya. Tapi setelah fermentasi. Dosisnya seperti apa nih Pak Roni? Kalau dosis fermentasi Pak itu sama kita dengan menggunakan penyiraman biasa, bisa 1:100. 1:100. Jadi 1 liter untuk Biobos 100 liter dilarutkan air dengan 100 liter air. Nah, itu bisa difermentasikan. Selama berapa hari, Pak? Nah, itu bisa dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Nanti dari tingkat kematangannya kita bisa lihat, dari aromanya kita bisa lihat. Kalau sudah tidak ada berbau busuk, tidak ada aroma-aroma yang nggak enak gitu ya. Nah, itu berarti sudah matang. Artinya sudah berbau tape atau seperti apa, seperti dan itu sudah bisa digunakan. Dan itu sudah bisa digunakan, tapi dalam kondisi yang sudah dingin. Yang sudah dingin. Kalau kita pegang masih panas, berarti harus kita angin-anginkan dulu. Gitu. Nah, jadi itu ya, Sobat Biobos dan Sobat Tani semuanya, ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Karena untuk mencegah agar tanaman-tanaman yang kita gunakan tidak terserang berbagai masalah akibat penggunaan pupuk kandang dan pupuk kompos yang masih ada cemarannya. Untuk itu diuraikan atau dinonaktifkan dengan produk Biobos. Caranya juga gampang, 1:100. Jadi kita pakai pupuk kandang atau pupuk kompos dikombinasikan dengan Biobos juga, disemprotkan juga hasilnya juga kita juga aman, akan terkendali. Oke, terima kasih Pak Roni. Makasih, sama-sama. Oke, see ya.